Mbah Wahab kan tokoh besar nih. Iya. Dia juga pendiri Partai Nahdlatul Ulama waktu itu. Iya. Nah, ini apa ya nih yang ingin Anda transformasikan ya dari ide-ide besar beliau ini? Mbah Wahab itu selalu mengedepankan sebuah politik yang beretika, yang bermoral, dan politik yang bermartabat. Waktu itu negara sedang hampir pecah gitu kan, hampir yaitu adanya Nasakom, betul, ya, nasionalis, komunis, dan agama, gitu. Dan Mbah Wahab memilih untuk masuk bagian negara bersama dengan Soekarno. Mbah Wahab menganggap kalau seandainya saya berhadapan dengan negara, keluar dari sistem pemerintahan itu, maka orang pun sekarang baru sadar. Mungkin pada saat itu negara Indonesia sudah menjadi negara komunis. Dengan adanya di dalam, Mbah Wahab ini mampu mencegah gerak-gerak mereka yang pada akhirnya mereka gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Sua TV, kiprah tokoh-tokoh pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian juga Kiai Haji Bisri Sansuri, juga Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah 3 serangkai yang bisa membuat sebuah organisasi sehingga sampai sekarang malah mendunia. Tentu sebagai tokoh-tokoh organisasi memiliki visi, tidak hanya visi keumatan tetapi visi politik, bukan politik praktis mungkin ya, tetapi lebih kepada bagaimana desain politik yang bermartabat. Nah, saya ingin mengelaborasi dengan salah satu tokoh muda NU, Gus Saifuddin. Beliau adalah Ketua PCNU Jakarta Pusat. Apa kabarnya, Gus? Alhamdulillah, Pak Yusuf. Beliau juga salah satu mantu cucu dari Mbah Wahab. Jadi saya pikir ini Anda ini layak ini meneruskan cita-cita besar Mbah Wahab ini. Mudah-mudahan. Oke, Gus. Saya melihat pamflet-pamflet, terutama di Jakarta Pusat ini, Gus. Kok ada selebaran Anda ini mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa nggak ke partai politik ini Anda ini? Kok memilihnya ke DPD? Pertama begini, Pak Yusuf, terima kasih. Sebelumnya selamat buat pada Suka TV sudah dapat silver button. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Ini mudah-mudahan berkahnya Nahdlatul Ulama. Ya. Amin, amin. Sebenarnya saya terjun tidak di dalam politik partai ya, karena DPD itu non partai ya. Iya, betul. Jadi independen. Sebenarnya saya berangkat, bahkan saya tadinya tidak terpikir dan tidak cita-cita sebenarnya. Betul. Cuma teman-teman ketua-ketua cabang dan ketua PWNU, bahkan Rois Surya meminta saya untuk maju. Gus, jenengan harus maju. Iya. Kalau tidak jenengan, berarti NU tidak ada yang nyalonkan. Mewakili Jakarta. Menurut saya, Jakarta ini harus ada keterwakilan. Apalagi NU yang sebagai organisasi besar harus ada keterwakilan. Iya, betul. Maka saya ini menerima sebagai amanah dan tanggung jawab untuk maju. Bismillah, saya bilang Bismillah begitu. Gitu ya. Tapi kalau saya bergerak sendiri itu tidak bisa. Saya butuh. Makanya saya izin dan keliling kepada tokoh-tokoh agama, tokoh NU, menyampaikan. Alhamdulillah mereka mendorong dan meminta saya maju. Berarti sudah tidak ada pilihan. Kalau ulama dan kiai-kiai habaib minta, berarti ini suatu perintah. Gitu. Ya, saya juga mendengar itu. Bagaimana Rois Surya memerintahkan Gus Saifuddin agar maju menjadi perwakilan dari DPD DKI Jakarta. Nah, Gus, walaupun di DPD, tetapi kan aspirasi yang akan disampaikan tidak jauh dari kepentingan politik. Iya, betul. Ini apa sih yang ingin Anda bawa terhadap peta perpolitikan nasional? Anda walaupun dari DKI, nanti jika terpilih di DPD, itu sudah di Senayan, Gus. Iya. Jadi kalau kita bicara soal NU,
tentu sejak berdirinya tidak jauh dari gerakan politik. Ya, saya setuju. Ya. Karena Mbah Wahab menginginkan, bahkan sebelum ada NU itu beliau mendirikan Nahdlatul Watan. Jadi kebangkitan tanah air. Ya. Jadi itu sebuah gerakan politik yang dibangun oleh Mbah Wahab untuk memerdekakan Republik Indonesia. Ya. Nah, itulah yang dibangun. Dan NU adalah tentu salah satunya ya, memang cita-cita di dalamnya. Salah satunya setelah memerdekakan negeri ini adalah bagaimana negara ini dibangun harus mampu mensejahterakan dan mengangkat harkat martabat umat Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini. Iya, oke. Nah, cuma memang politiknya, cara berpolitiknya yang berbeda. Iya. Mbah Wahab kan tokoh besar nih. Iya. Salah satu pendiri, 3 serangkai pendiri NU. Terus yang kedua, beliau juga dekat dengan Soekarno. Dekat, ya. Terus kemudian yang ketiga, beliau juga pendiri Partai Nahdlatul Ulama waktu itu. Ya. Nah, ini apa ya nih yang ingin Anda transformasikan ya dari ide-ide besar beliau ini? Memang politik besarnya NU adalah politik kebangsaan. Ya. Jadi bagaimana menjaga negara yang besar ini tetap menjadi utuh, menjadi sebuah negara yang maju, yang jaya, dan masyarakatnya di dalamnya sejahtera. Yang kedua, bicara politik, bahwa selalu mengatakan bahwa politik itu adalah tujuannya adalah mensejahterakan rakyat. Ya. Jadi jangan sampai justru kita berpolitik menjadikan kita ini berpecah, menjadi yang tadinya menjadi yang besar, justru kita terkotak-kotak menjadi kepentingan golongan gitu. Jadi kepentingan besarnya adalah kesejahteraan ini gitu. Oke, ya. Ya, kalau kepentingannya kesejahteraan, berarti apa yang akan Anda ungkap atau yang akan bawa nanti ke Senayan ya? Begini, Mbah Wahab itu selalu mengedepankan sebuah politik yang beretika, yang bermoral, dan politik yang bermartabat, gitu. Jadi selama sepak terjangnya Mbah Wahab selalu menjaga itu, gitu kan. Bahkan Mbah Wahab dalam sebuah ceritanya itu di mana waktu itu negara sedang hampir pecah gitu kan, hampir yaitu adanya Nasakom, betul, nasionalis, komunis, dan agama, gitu. Dan Mbah Wahab memilih untuk masuk bagian negara bersama dengan Soekarno. Gagasan yang dibawa oleh Soekarno itu Nasakom, Nasakom itu. Bahkan tokoh-tokoh agama sangat mengkritik sekali keras Mbah Wahab, sampai bilang Mbah Wahab itu di dalam surbanya itu tidak lebih palu arit begitu kan, gitu kan. Tapi Mbah Wahab memilih jalan itu karena Mbah Wahab menganggap kalau seandainya saya berhadapan dengan negara, keluar dari sistem pemerintahan itu, maka orang pun sekarang baru sadar. Seandainya Mbah Wahab tidak masuk dalam Nasakom, mungkin pada saat itu negara Indonesia sudah menjadi negara komunis. Sampai Mbah Wahab mengatakan, biarlah saya di dalam, karena kalau saya di luar, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ini. Saya di dalam justru saya ingin tahu apa yang akan dilakukan, strategi apa yang dilakukan. Bahkan dengan adanya di dalam, Mbah Wahab ini mampu mencegah gerak-gerak mereka yang pada akhirnya mereka gagal. Seandainya tidak ada Soekarno, mungkin Indonesia sudah akan ceritanya lain. Gitu. Dan Mbah Wahab berada di dalam terus menempel Soekarno, bagaimana bawa negara ini agar jangan sampai ke kiri gitu ya. Sampai ke kiri. Yang kedua, Mbah Wahab, NU ini tidak boleh berhadapan dengan negara. Karena merasa NU ini merasa yang mendirikan negara, apapun terjadi, kita harus menjadi bagian negara ini untuk diselamatkan. Nah itu, dan tidak pernah Mbah Wahab itu dalam berpolitiknya
Iya. itu menjelekkan dan menjatuhkan orang Lawan, lain. ya. Jadi tetap mereka itu menggunakan argumen, bahkan beda pendapat itu dia hadapi dengan argumen yang rasional begitu. Dan tidak jarang kita temukan diskusi-diskusi bahwa Wahab dengan Soekarno, bahkan dengan PKI gitu, dengan berargumen. Dan jauh dari mereka itu cacian makian gitu loh. Iya. Jadi yang dikedepankan adalah gagasan gitu. Iya. Di situ terjadi dialektika politik itu. Politik. Iya. Nah, ini yang tidak boleh di Indonesia ini, bahwa politik ini menjadikan Indonesia pecah. Iya. Kita boleh beda pilihan, tapi sebagai bangsa yang besar tidak boleh pecah-pecah belah. Kenapa? Bahwa Wahab dan NU menyadari bahwa bangsa ini didirikan dari banyak suku, Iya. ya, banyak keyakinan, banyak bahasa, bahkan agama. Iya. Beda dengan negara-negara yang didirikan hanya satu agama, satu bahasa, bahkan satu bangsa, satu suku. Indonesia ini sudah banyak. Ya. Bahkan yang paling fenomenal adalah pada saat berdirinya negara ini. Iya. Mbah Hasim dalam hal ini Iya. merelakan menghilangkan kata-kata, menjalankan dengan syariat Islam. Ya. Oke, itu ya. Ya, pemirsa, sekelumit tentang sepak terjang Mbah Wahab di politik itu luar biasa, dan ide-ide besarnya juga sampai sekarang itu bisa dirasakan. Iya. Jadi bisa dibayangkan jika ketika itu Partai Nahdlatul Ulama yang dikomandani oleh Mbah Wahab tidak masuk di dalam struktur pemerintahan, mungkin negara kita ini sudah menjadi komunis. Ini dahsyat sekali pemikirannya. Yang kedua, saya bisa summary bahwa disintegrasi bangsa itu sekarang menjadi sebuah tantangan yang besar. Apalagi politik identitas dan lain sebagainya kan ramai nih. Iya. Nah, makanya Anda itu mencoba masuk itu lewat DPD ya Gus ya. Mudah-mudahan insya Allah. Iya, begitu ya. Karena kita harus mewarnai. Mewarnai ya. Makanya apabila kita anti kekuasaan, anti politik, maka ada orang-orang lain yang akan mengambilnya. Betul. Nah, kalau yang mengambil itu sevisi dan sepemahaman tentang keumatan, tentang gagasan besar itu, ya tidak apa gitu loh. Tapi kalau itu yang berbeda, ini yang berbahaya. Ya, betul. Ya, apapun nanti partainya gitu ya. Jadi Anda semua Anda rangkul. Iya. Apapun partainya. Apapun partainya. DPD, tetap satu ya. DPD Jakarta, Saifuddin. Ya, pemirsa, menarik bincang-bincang dengan tokoh muda NU ini. Muda, mapan, ganteng, punya visi yang jelas tentang ke-NU-an dan ingin mentransformasikan ide-ide besar Mbah Wahab. Mudah-mudahan Gus, Anda bisa menjaga amanah ini, karena gagasan besar politik Mbah Wahab itu berpolitik yang riang gembira, berpolitik yang beradu gagasan, beretika ya. Justru mudah-mudahan lah doanya, karena saya berprinsip seperti itu. Iya. Kenapa? Kalau kita cara berpolitiknya itu jauh dari etika dan moral, maka bukan kebaikan, keberkahan yang kita dapat oleh bangsa Indonesia, maka yang akan terjadi adalah kehancuran. Kita menyaksikan kemarin hampir saja, tapi alhamdulillah Allah tetap menjaga. Nah, kita butuh dan mendorong orang-orang untuk jangan yang disalahkan politiknya. Salahkan kenapa kita tidak masuk dalam politik itu. Nah, kalau kita butuh orang-orang baik untuk masuk di politik itu. Betul. Supaya apa? Kita tidak boleh lagi menyalahkan politik. Kenapa? Karena kita tidak masuk di dalam di situ. Jadi Anda sebagai tokoh muda NU, bismillah mendeklarasikan untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap umat dan bangsa ini, agar umat NU khususnya, kemudian warga Betawi pada umumnya, juga warga Jakarta umumnya bisa lebih sejahtera ya, sama-sama gitu aja. Kedua adalah saya berpikir begini, ini fakta bahwa IMF dan World Bank sudah memproyeksikan Indonesia
5 atau 10 tahun yang akan datang menjadi peringkat 5 ekonomi dunia. Oke. Dan saya sudah membaca dan coba meriset kecil ya, bahwa pada akhirnya dunia ini akan kehabisan minyak bumi. Maka yang menggantikan adalah baterai listrik. Iya. Baterai listrik itu komponennya 70%-nya adalah nikel. Iya. Dan cadangan nikel terbesar dunia, bahkan 50% cadangan nikel dunia ini ada di Indonesia. Iya. Oleh karenanya itu kita harus selamatkan. Betul. Potensi ekonomi dunia ada di Indonesia. Sehingga orang harus, kita ini semua punya tanggung jawab untuk menjaganya. Jangan sampai kita ini diwarisi sebuah negara yang kaya raya, tapi kita hanya jadi penonton. Gitu ya. Tapi kita harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Ya, luar biasa ini ide-ide besarnya Mbak Wahab ini sepertinya sudah mulai keluar nih. Mudah-mudahan Anda bisa menjalankan, karena ini di pundak Anda itu sangat besar ini tanggung jawabnya, bebannya gitu kan. Yang pertama, Anda membawa nama besar keluarga Mbak Wahab ini pendiri NU, jangan main-main. Yang kedua juga tokoh muda NU dan pengusaha NU dan juga tokoh Betawi. Oke Gus, closing statementnya seperti apa? Cita-cita Anda untuk terjun atau turun gunung menjadi perwakilan dari Jakarta. Ya, saya berharap mari kita berpolitik dengan mengedepankan etika dan moral dan kesantunan. Dan kedua, kita boleh beda pilihan, tapi sebagai bangsa yang besar kita tidak boleh pecah karena hanya pilihan. Yang ketiga, kita sebagai bangsa harus menjaga warisan-warisan, termasuk menjaga negeri ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia. Gitu. Oke. Terima kasih Gus Saifuddin. Sepertinya Anda layak ini. Sukses buat pada suka. Makasih Gus. Ya, tokoh muda NU Gus Saifuddin. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda memiliki komitmen bersama dengan Gus Saifuddin, tulis komentarnya. Atau mungkin bagi warga DKI Jakarta nanti pada suatu saatnya mencoblosnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.